Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru, terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu ada gula, ada semut. Ya. Mari hari ini kita akan mengobservasi atau mengamati kisah yang tercatat di dalam Markus pasal yang ketiga ini, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Di sana judul perikopnya mengatakan Yesus menyembuhkan banyak orang. Mari kita amati kisah ini. Apa peristiwanya, kemudian di mana terjadinya peristiwa ini. Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya. Bahkan seperti apa atau bagaimana kejadiannya. Ini adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di pinggir Danau Galilea, di mana Yesus tengah diikuti dan dikerumuni oleh banyak sekali orang. Mereka adalah orang-orang dari berbagai daerah, yaitu dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Begitu banyak orang mengikuti Yesus, mengerumuni Yesus saat itu. Mereka mengikuti dan mengerumuni Yesus karena mereka telah mendengar bahwa Yesus ini sanggup melakukan mujizat. Dan mereka orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mengerumuni Yesus, mereka juga ingin menerima mujizat-mujizat itu. Ketika mereka mendengar suatu kabar bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat melakukan mujizat, mereka datang berbondong-bondong, mereka mengikuti, mereka mengerumuni Yesus, hendak melihat Yesus, hendak menjamah Yesus, ingin juga menerima mujizat. Melihat begitu banyak orang yang mengikuti dan mengerumuni, Yesus menyuruh murid-murid untuk menyediakan sebuah perahu supaya mereka, orang-orang banyak itu tidak menghimpit Yesus. Peristiwa yang terjadi saat itu, begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, yang mengikuti Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini kita boleh melihat suatu kecenderungan manusia, di mana ketika ada sesuatu yang menakjubkan, di mana ada sesuatu yang menarik, maka akan banyak sekali orang yang akan mengikutinya. Kecenderungan manusia, jika ada sesuatu yang menakjubkan, yang menarik, yang mempesona, maka sangat mudah untuk orang banyak akhirnya mengikuti. Seperti sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa ada gula, ada semut. Demikianlah gambaran Yesus waktu itu di tengah-tengah banyaknya orang. Yesus seperti gula yang manis, yang menarik, yang mempesona banyak orang. Dikerumuni oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Dia adalah pribadi Allah, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah pembuat mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara, hal-hal yang menakjubkan. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Dia sanggup mencelikkan mata yang buta. Dia menjamah kaki yang lumpuh, mereka yang bisu. Bahkan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan oleh Yesus. Begitu mempesona,
begitu menakjubkan, begitu menarik hati banyak orang. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi Yesus sanggup lakukan. Ini adalah hal yang luar biasa. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengerumuni Yesus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Pribadi yang sanggup melakukan mujizat, perkara-perkara yang ajaib, yang menakjubkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin mereka yang berdesak-desakan, mereka yang mengikuti Yesus, mereka tidak akan rela, tidak akan mau datang dari berbagai daerah, mungkin ada yang jauh, berdesak-desakan ya dengan orang banyak. Kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Saya percaya, saya yakin mereka tidak akan mau berusaha dengan sedemikian kalau mereka tidak percaya bahwa sakit mereka dapat disembuhkan, bahwa Yesus sanggup melakukan hal yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang sangat berkuasa, dia adalah pribadi yang sanggup melakukan mujizat. Identitas Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa tidak hanya terlihat dari banyaknya orang yang datang pada saat itu, tetapi juga dari apa yang dia lakukan. Ayat pokok kita saya bacakan kembali. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Segala sakit penyakit sirna, bahkan iblis pun takluk dan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Hal yang dapat kita pelajari dari pribadi Yesus, dia adalah pribadi yang sangat menakjubkan. Dia adalah pribadi yang sangat menarik, yang sangat mempesona banyak orang. Dia adalah pribadi yang berkuasa melakukan banyak hal. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi Yesus sanggup lakukan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang dapat kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak sama dengan orang-orang yang ada di kisah ini, ya, dalam Markus pasal yang ketiga ini. Kita tidak melihat Yesus, kita tidak ada di zaman saat Yesus hidup saat itu di muka bumi. Kita tidak dapat melihat pribadinya secara langsung, secara mata jasmani kita. Tetapi percayalah bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, kuasanya sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita membaca satu catatan firman Tuhan, bahwa dia sanggup menyembuhkan banyak orang, orang-orang yang sakit, apapun yang mereka alami, Yesus sanggup menolong kehidupan mereka. Ada mujizat-mujizat yang terjadi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang sama. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Kalau orang-orang zaman itu mendengar kabar bahwa Yesus adalah pembuat mujizat, melakukan banyak hal yang luar biasa, sampai hari ini dia adalah pribadi yang sama, kuasanya sama, kasihnya sama. Percaya, taruh itu di dalam hati kita bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Seperti apa bentuk percaya kita? Yang pertama, percaya di dalam hati. Dalam hati kita, mari kita taruh suatu kepercayaan yang besar, suatu kepercayaan yang penuh bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Percaya di dalam hati kita. Yang kedua, percaya dengan mulut atau perkataan. Lewat perkataan kita,
itu dapat menunjukkan apakah kita percaya atau tidak. Memperkatakan firman atau janji Tuhan adalah bentuk kita percaya. Percaya dengan mulut, percaya dengan perkataan kita. Memperkatakan firman, memperkatakan janji itu untuk setiap kehidupan kita. Seperti apa bentuk percaya kita? Yang ketiga adalah percaya dengan tindakan. Percaya bukan hanya di dalam hati, percaya tidak hanya dalam perkataan juga, tetapi lewat tindakan, terwujud dalam tindakan kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ada suatu hal yang harus kita lakukan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak hanya percaya di dalam hati, kita tidak hanya percaya di dalam mulut kita, tetapi juga di dalam tindakan kita. Kita lihat orang-orang yang begitu banyak tercatat di dalam Markus pasal yang ketiga ini. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus berkuasa. Tidak hanya percaya di dalam hati mereka, tetapi mereka juga mau melakukan suatu tindakan dari berbagai daerah, berdesak-desakan, bertemu dan menjamah Yesus, mengalami mujizat ketika mereka mau melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak dapat melihat Yesus secara mata jasmani kita, tetapi kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan katakan kepada setiap kehidupan kita yang tidak melihat Yesus secara mata jasmani, tetapi kita percaya. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita percaya bahwa Dia adalah pembuat mujizat. Kita percaya Dia adalah pribadi yang berkuasa. Perlu kita ingat juga bahwa di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, jangan hanya kita percaya, jangan hanya kita ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan, tetapi karena kita mengasihi pribadinya. Mengikut Tuhan tidak hanya ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita mencintai, karena kita mengasihi pribadinya sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan, mengingatkan kembali dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau pembuat mujizat, kuasa-Mu tidak terbatas, tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang tidak hanya percaya dan ingin menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan, tetapi kami boleh mengiring Tuhan, mengikut Tuhan karena kami mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau dinantikan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.